Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan pada malam hari ini kecuali puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita ngaji lagi, kita nyantri lagi. Namun sebelumnya seperti biasa saya menginformasikan bahwa saya punya channel di YouTube, nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official, menyelenggarakan 3 kegiatan sekaligus. Pesantren virtual Pondok Salat, mohon doanya mungkin nanti ke depan bisa menjadi pesantren lansia Pondok Salat atau pesantren purba Pondok Salat atau apapun nanti namanya. Yang penting dia offline langsung bertatap muka. Mohon doanya. Nah, kemudian ya menyelenggarakan program haji khusus langsung berangkat 2025. Juga program umroh munajat berangkatnya di bulan Syawal tahun 2025. Nih sekedar informasi, mungkin ada sahabat-sahabat yang belum melihat ini, silakan di-share, disebarkan kepada para sahabat-sahabat lain. Oke, nah kemudian kita melihat lagi di sini, ya, ada nanti orang yang menyesal di akhirat. Nah sebelum kita ke akhirat, ya, yuk kita sadari dulu. Karena kalau menyesalnya di sana udah nggak ada gunanya lagi. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Begitu kata pepatah orang-orang dulu. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta kolbunya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula penglihatannya dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Nah, jadi maksudnya kolbunya buta itu bagaimana? Nggak pernah dikasih santapan rohani kolbunya. Ya secara istiqomah, secara intensif, nggak pernah. Yang dikasih makan itu jasmani doang, rohaninya nggak pernah dikasih. Nah, kalaupun dikasih asal aja, istilahnya nggak makanan pokok. Nah, itu nanti di akhirat buta. Ya, kolbunya kotor, kolbunya gelap, kolbunya buta. Maka di akhirat nanti matanya buta. Tuh, jadi menyesal di akhirat itu udah terlambat. Ya, jadi orang buta, ngeri loh. Kita di muka bumi aja kalau malam mati lampu, gelap, wah bingung kita mau jalan. Mana HP, mana HP? Nah, udah dapat HP, ayo cari lilin, mana lilin? Pergi ke kompor, hidupkan kompor, bakar lilin. Itu baru di dunia, bagaimana kalau di akhirat? Nah makanya yuk, kita ngaji ini adalah dalam rangka menerangi kolbu kita. Supaya kolbu kita itu terang, kolbu kita itu melek. Nah terutama terkait dengan sholat ini. Tapi sahabat-sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema besar kajian kita itu dalam pada tingkat lanjutan ini adalah 20 macam sholat sunnah.
Oke, 20 macam sholat sunnah. Malam hari ini kita ketemu tentang sholat syuruk. Nah ini mungkin sahabat-sahabat ya pernah mendengar apa itu sholat syuruk, bahkan mengamalkan, tapi mendapatkan kajiannya walau a'lam. Karena kalau nanti ada amalan tidak berdasarkan ilmu, nggak berdasarkan tuntunan, itu kualitasnya beda. Ya bahkan kalau sampai mati nggak belajar, itu ditolak oleh Allah. Karena ilmu itu wajib berdasarkan ilmu, tuntunan. Apa itu ilmu? Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, penjelasan para alim ulama. Nah itu namanya ilmu. Oke ya, makanya yuk sekarang sholat syuruk ini kita kaji. Ya bagaimana sebetulnya sholat syuruk ini menurut tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya sampai kita sekarang. Yuk siapkan kolbu kita, siapkan pikiran kita, yuk kita belajar. Ya sebentar, nggak lama-lama kok. Tata cara sholat sunnah syuruk, atau disebut juga dengan sholat isyraq. Jadi syuruk itu jamak ya, isyraq itu mufrad ya, satu. Kalau syuruk itu banyak. Nah jadi syuruk atau isyraq serta pahalanya. Pahalanya ini nanti seperti ibadah haji, seperti ibadah umroh. Padahal dia sholat sunnah, tapi nilai pahalanya itu besar di sisi Allah. Dan itu disebutkan dalam hadis. Nah, mari kita lihat. Ya. Baik, sebagai pendahuluan, pengantar, Islam adalah agama yang sempurna ditinjau dari semua sisi, baik sisi zahir maupun sisi batin, baik sisi tentang kehidupan duniawi, terlebih lagi dalam sisi kehidupan ukhrawi, akhirat. Jadi dari semua sisi Islam itu agama yang sempurna, nggak ada kurangnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini udah kesempurnakan bagi kalian Islam itu sebagai agama. Nah jangan ragu di sini, nggak ada lagi agama yang sempurna kecuali Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Kemudian buktinya, ini salah satu bukti terkait dengan peredaran matahari terhadap bumi memiliki sebutan-sebutan waktu tersendiri. Nah itu Islam mengatur itu tentang peredaran matahari mengelilingi bumi. Itu ada nama-nama waktunya dia. Posisi matahari di sini terhadap bumi, namanya ini waktunya. Ketika posisi di sini matahari, namanya ini. Semua diatur. Nah kita lihat, pas matahari terbit disebut dengan tulu', pakai ain, tulu', tola'a, tulu'. Nah di sini terlarang untuk sholat. Sholat apa aja terlarang di situ. Oke, namanya tulu'. Kita mulai dari terbit ya. Nah lewat sedikit dari terbit, naik dia sedikit. Nah itu namanya syuruk. Artinya apa? Mataharinya udah naik, udah bulat dia di atas garis ufuk. Nah, itu syuruk. Itu nggak lama, paling-paling 10 menit, paling lama 20 menit. Ya. Paling lama 20 menit. Tuh. Nggak lama dia syuruk itu. Nanti kita kaji. Nah, lewat dari syuruk namanya duha. Nah, namanya duha kalau lewat dari syuruk. Jadi sekali lagi, pas terbit namanya tulu'. Lewat sedikit namanya syuruk atau isyraq. Lewat sedikit namanya duha. Oke. Nah, kemudian lewat sedikit sebelum matahari sampai di kepala itu namanya awabin. Awabin namanya. Kemudian saat matahari di atas kepala disebut dengan istawa. Pas di atas kepala itu istawa, apalagi di Mekah sana.
itu matahari itu tepat di atas kepala dia. Kalau jam 12 itu, jam 12 sana ya. Dan di situ terlarang untuk sholat. Terlarang, pas di situ terlarang. Berapa lama dia itu berada di kepala itu ya? Paling-paling 5 menit, 3 menit atau 10 menit gitu. Nah, tergelincir dia sedikit ke arah barat disebut dengan zuhur. Waktu zawal dia tergelincir, zuhur. Nah, kemudian ketika bayang-bayang benda lebih panjang sedikit ya daripada bendanya itu, nah maka disebut dengan asar. Itulah waktu asar dia. Nah, kemudian pada saat matahari terbenam disebut dengan ghurub. Ghurub terbenam itu. Tuluk terbit, ghurub terbenam. Ini pun terlarang sholat di situ. Nah, kemudian lewat sedikit dari ghurub, itulah namanya maghrib. Maghrib. Lewat dari ghurub itu namanya maghrib. Ya. Ini sekali lagi, pas terbenam matahari namanya ghurub, dilarang sholat. Lewat dari ghurub namanya maghrib. Nah, disitulah sholat maghrib. Baik. Selanjutnya, warna merah menghilang di ufuk barat setelah maghrib itu disebut isya. Itulah waktu isya. Ya, masuk waktu isya dia. Terus sampai lewat 2/3 malam disebut dengan fajar kazib. Nah, itu sudah kita terangkan kemarin itu tentang ya fajar kazib itu. Fajar kazib dia. Tuh. Jadi fajar kazib itu belum masuk waktu fajar. Baru nanti setelah itu paling berapa 2 menit 3 menit fajar kazibnya barulah disebut waktu fajar. Itu namanya fajar shodiq. Waktu fajar. Salat fajar di situ. Nah, salat fajar ini nanti disebut juga salat subuh, tapi lewat sedikit dari fajar itu namanya subuh. Waktu subuh namanya. Nah, setelah subuh nanti baru ketemu lagi, tuluk lagi, terbit lagi matahari. Begitulah terus perputarannya. Nah, jadi di waktu-waktu itu ada yang disunnahkan untuk sholat, ada yang terlarang untuk sholat. Baik. Nah, baru kita masuk sekarang pengertian sholat syuruk atau sholat isyraq. Baru kita masuk sekarang ya pengertian sholat syuruk atau sholat isyraq. Sebagian ulama berpendapat bahwa sholat syuruk sama dengan sholat duha. Nah ini ya, sama juga seperti sholat fajar sama dengan sholat subuh. Oke ya, tapi nanti ada bedanya sedikit sebetulnya. Nih. Namun sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa sholat syuruk berbeda dengan sholat duha. Syuruk ya syuruk, duha ya duha, begitu. Jadi dua pendapat. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih cenderung mengikuti pendapat ulama yang membedakan antara sholat syuruk dan sholat duha. Nah, itu saya pribadi. Kepada sahabat-sahabat santri, jadi silakan milih pendapat yang mana. Ya, karena ulama yang berbeda pendapat, kita tinggal memilih aja. Mana yang benar Ustaz? Ya dua-duanya benar. Orang dua-duanya pakai dalil kok. Nah, ya, mari kita lihat. Yang pertama mempopulerkan istilah syuruk atau istilah sholat syuruk, sholat isyraq itu adalah Ibnu Abbas, anaknya Abbas ya. Nah, jadi Ibnu Abbas ini salah seorang sahabat Nabi yang mendapatkan legitimasi dari Nabi sebagai seorang ahli tafsir Quran. Tuh.
mendapat legitimasi dari Nabi. Ya, artinya dibaiat oleh Nabi, direstui oleh Nabi sebagai salah seorang sahabat Nabi yang ahli dalam tafsir Al-Quran. Jadi tidak semua sahabat Nabi itu sama ilmunya, tidak semua sama takwanya, beda. Nah, yang paling mulia itu, yang paling tinggi itu keimanan, ketakwaannya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu paling luar biasa itu. Nah, kita baca hadisnya nih. An Ibni Abbasin qol kuntu amurru bihadhil ayati fama adri ma hiya qauluhu bil asyi wal isyraq hatta haddatsatni ummu hani binti Abi Talib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fada'a biwadu'in fi jafnatin faka'anni anzuru ila atharil ajin fiha fatawaddu'a thumma qama fasallat duha faqala ya ummahani hadhihi salatul isyraqi. Mari kita lihat terjemahannya. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, adalah aku ketika membaca surah Shad ayat 18. Nanti kita lihat apa bunyinya ya. Surah Shad ayat 18. Aku tidak mengerti maksudnya, kata Ibnu Abbas awalnya ini. Sehingga menceritakan kepadaku oleh Ummu Hani binti Abi Thalib bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya. Beliau berwudu, kemudian sholat duha di awal waktu, artinya syuruk itu. Kemudian Ibnu Abbas berkata, wahai Ummu Hani, ini adalah sholat isyraq atau sholat syuruk. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir nomor 20424. Oke. Nah ini. Jadi yang pertama mempopulerkan sholat isyraq itu, sholat syuruk adalah Ibnu Abbas. Melihat Rasulullah sholat di awal waktu duha itu, setelah tulu. Nah, juga Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat surah Shad ayat 18, ini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashiyyi wal isyraq. Sesungguhnya kami telah mendudukkan gunung-gunung itu untuk bertasbih bersama dengan Nabi Daud pada waktu petang dan waktu syuruk, waktu pagi. Nah, jadi ini ya istilah isyraq, waktu pagi, disebutkan dalam surah Shad. Jadi Nabi Daud alaihissalam itu ya bersama-sama gunung bertasbih. Jadi gunung itu bisa bertasbih, pohon-pohon, batu-batu, binatang, hewan, semua itu bertasbih. Cuman kita tidak tahu apa bahasa mereka. Bahasa tasbihnya itu apa, kita nggak tahu. Tapi mereka itu hidup di sisi Allah. Makanya nanti kalau untuk tingkat tertentu ya, nanti kalau kita ngajinya sudah dalam, kita bisa bersilaturahim, kita bisa berkomunikasi. Misalnya kita menyiram kembang nih, kolbu kita ngomong aja sama kembang, nih minum ya, semoga sehat, semoga bermanfaat untuk kami makhluk hidup. Karena kan daun-daun itu kan mengeluarkan oksigen, kita menghirup oksigen. Kita mengeluarkan karbon, mereka menghirup karbon. Begitu juga kepada hewan, piaraan, burung misalnya, burung murai atau burung apa. Ketika kita kasih makan, kita mandikan, kita ngomong aja. Dalam kolbu aja juga ada bisa. Karena mereka sebetulnya itu di sisi Allah bertasbih. Nah, begitu juga Nabi Daud.
Nah, sampai-sampai diterangkan oleh Allah tasbihnya itu petang dan pagi. Nah, paginya itu isyraq. Ya, nanti ada sobahal khair, ya, ada isyraq, ada duha begitu. Oke, baik. Nah, Ibnu Katsir menafsirkan surah Shad ayat 18 itu, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini. Ini tulisan Ibnu Katsir ya. Innahu ta'ala sakharal jibala tusabbihu ma'ahu 'inda isyraqi syamsi wa akhirin nahar. Ini komentarnya Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Yakni Allah menundukkan gunung-gunung yang bertasbih bersama dengan Nabi Daud di saat matahari terbit pagi hari itu dan di penghujung siang hari. Petang menjelang maghrib itu. Nah, jadi ini komentarnya tafsir Ibnu Katsir, ya, bahwa yang dimaksud dengan isyraq itu adalah di saat matahari terbit. Nah, menjelang matahari terbit itu. Nah, kemudian dengan demikian sholat syuruk adalah sholat sunnah 2 rakaat yang ditegakkan setelah terbit matahari sekitar 10 sampai 20 menit. Enggak lama dia. Ada ulama mengatakan 5 sampai 10 menit. Nah, makanya begitu tulu, diam dulu tulu. Jangan sholat. Lewatkan tulu itu 10 menit. Nah, disitulah sholat. Nah, 10 menit sampai ke 20 menit itulah waktu syuruk itu. 10 sampai 20 menit dia. Nah, setelah itu nanti baru masuk waktu duha. Begitu penjelasannya para alim ulama. Ya. Jadi betul-betul sudah terbit dia. Kalau belum keluar matahari itu dari garis ufuk, nah itu masih tuluk dia. Betul-betul keluar dia. Keluar di atas garis. Nah, 100% di atas garis, itulah syuruk. Kalau masih nongol-nongol dikit, itu tuluk. Nah, itu tuluk namanya. Nongol-nongol dikit, belum habis dia. Masih berada di garis dia. Itu namanya tuluk. Tapi begitu sudah naik, namanya syuruk. Lebih tinggi, namanya duha. Gitu. Nah, kita dilarang untuk sholat pas terbit matahari. Makanya kan ada alarm di masjid-masjid itu. Kalau pagi hari dia bunyi. Tit, 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 begitu. Itu biasanya kode waktu tuluk itu. Bukan syuruk. Nah, makanya jangan sholat dulu. Lewatkan dulu dia 5 sampai 10 menit. Barulah sholat syuruk. Tuh. Jangan pas. Ini larangannya dari Nabi nih. An Musa ibni Ulay an abihi qala sami'tu Uqbata ibni Amir al-Juhaniyi yaqula thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna au an naqburu fihinna mautana hinna tatalu'u syamsu bazighatan hatta tarfi'a wa hina yaqumu qa'imu zahirati hatta tamila asy-syamsu wa hina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Artinya ada 3 waktu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk melaksanakan sholat di 3 waktu tersebut, atau juga melarang kami untuk menguburkan jenazah dari antara kami. Jadi sholat dilarang, kemudian ya itu juga dilarang. Menguburkan mayit juga dilarang. Jadi sholat dilarang, menguburkan mayit juga dilarang. Ini dia. Pertama, ketika matahari terbit sampai naik meninggi dikit. Tuh, maksudnya syuruk tadi itu. Yang kedua, ketika seseorang berdiri di tengah-tengah bayangannya sampai matahari tergelincir. Tuh, pas di ubun-ubun tadi itu. Jadi kita berdiri di tengah-tengah bayangan kita, itu nggak boleh sholat
sampai tergelincir ke arah barat. Itulah zuhur. Yang ketiga, ketika matahari miring hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Itulah namanya maghrib. Kalau proses tenggelam itu namanya ghurub. Proses begitu hilang, nah itulah maghrib. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ada semua penjelasannya dalam Islam. Nggak ada yang terlewatkan. Begitulah sempurna Islam. Asal mau kita mempelajarinya. Baik, nah sekarang kita lanjutkan keutamaan sholat syuruk. Kita belum caranya, nanti terakhir caranya ya. Ini keutamaannya dulu. Kita lihat keutamaannya apa sholat syuruk ini. Oke. Nah, yang pertama, mendapatkan pahala seperti ibadah umroh dan ibadah haji yang sempurna. 3 kali sempurna Nabi sebutkan. Tammatan. Tuh. Kita lihat redaksi hadisnya. An Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tammatan. Itu redaksi hadisnya ya. Tabarukan kita kepada Rasulullah SAW. Ini pernah keluar dari lisan Nabi dan kita keluarkan dengan lisan kita simak dalam kalbu kita. Artinya, dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat pagi hari atau subuh secara berjamaah, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala hingga terbitnya matahari, kemudian ia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala mengerjakan haji dan umroh. Rasulullah bersabda melanjutkan, sempurna. Hadis riwayat Imam Tirmizi, nomor hadis 535. Ini dalilnya ini ya, bahwa ya salat syuruk ini ya, pahalanya itu seperti haji dan umroh. Di sini juga ya betapa Rasulullah SAW itu sangat mencintai umatnya. Karena Nabi tahu tidak semua umat Islam itu mampu untuk pergi haji, mampu untuk pergi umroh, enggak semua. Nah, bagi yang tidak bisa haji dan belum bisa umroh, jangan kecil hati. Ada solusi. Bahkan bisa tiap hari ini. Ya, tapi hati-hati juga lah. Jangan terlalu tiap hari. Ya, nanti terbengkalai kerjaan. Ya, apalagi yang masih kerja pas hari kerja. Kalau bisa yang masih kerja cari hari libur lah. Hari libur. Ya. Jangan pula dikalahkan nanti sampai kalah nanti kerjaan, berangkat udah habis suruh baru berangkat ternyata macet, terlambat terus di kantor. Nah, itu nanti tidak bagus. Atau sebagai seorang istri juga ya lihat situasinya juga lah. Nah, saya tidaknya pas hari libur, nah seperti Sabtu Ahad itu ya, itu kan libur itu. Kebetulan saya Sabtu Ahad itu ngisi kajian subuh juga. Nah, habis kajian subuh itu sholat syuruk kita, sholat isyraq, dapat pahala haji, dapat pahala umroh, sempurna lagi, sempurna. Kalau kita haji biasa, kalau kita umroh biasa berangkat itu belum tentu sempurna, tergantung manasiknya. Tapi kalau ini dilaksanakan dengan cara benar, nanti ada caranya, sempurna kata Nabi. Masya Allah, makanya jangan sampai kita nggak pernah ngerjain seumur hidup, itu maksudnya.
Jangan sampai nggak pernah, rugi. Rugi kalau nggak pernah ngerjain sholat suruk ini seumur hidup. Sekali aja misalnya. Nah, syukur-syukur bisa berkali-kali lah. Ini satu ya, ini satu pahalanya nih, balasannya, keutamaannya. Ada dua lagi. Nah, kita lihat yang kedua. Tidak akan dijilat api neraka. Nggak berani neraka, walaupun kita jalan-jalan ke neraka nggak kejilat kita. Aku pengen jalan-jalan ke neraka duluan, lihat orang-orang zolim waktu di dunia dulu. Lihat orang-orang curang, begitu. Jalan-jalan ke neraka, nggak dijilat sama api. Tahu api. Ini orang pernah salat suruk. An Hasan ibni Aliin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra thumma qa'ada fi majlisihi yadhkurullaha hatta tatalu asy-syamsu thumma qama fa shalla rak'ataini haramahullahu 'alan nari an talfahahu aw tata'amuhu. Artinya, dari Hasan bin Ali, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk di majelis zikirnya kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia sholat 2 rakaat, maka Allah akan haramkan dirinya dijilat atau dimakan api neraka. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Nomor hadis 2826. Ini luar biasa. Jadi kita dikasih baju anti api oleh Allah. Apa sebabnya? Sebabnya kita sering melaksanakan atau menegakkan sholat syuruk ini. Nah, inilah keutamaan yang kedua. Nggak dijilat, nggak dimakan api neraka. Bebas kita jalan-jalan ke neraka itu, ngeliat-ngeliat. Iya. Bebas. Karena antara surga neraka itu ya cuman batas aja begitu. Orang neraka minta air sama orang surga, kata orang surga nggak bisa lah. Nggak ada cerita kalian. Kalian dulu di dunia kita ajak ngaji nggak mau. Sekarang minta air sama kami. Nah, nggak ada cerita begitu nanti orang surga itu ngobrol dia itu. Nah, udahlah, aku jalan-jalan dulu ke situ nengok-nengok begitu. Itu begitu sebutkan dalam hadis. Ya. Itu silakan nanti lihat lagi di YouTube saya itu tentang 13 alam persinggahan hidup manusia. Yang ke-12 neraka, yang ke-13 surga, yang 11 Shiratal Mustaqim. Itu ada urutannya. Baik ya. Nah, jadi ini enggak dijilat api neraka. Enggak mau dia menjilat kita. Tahu dia. Karena kita sering menegakkan sholat syuruk ini. Baik. Yang ketiga, diampunkan kesalahan-kesalahannya. Ya bukan dosa ya, kalau dosa besar dengan taubatan nasuha. Ini kesalahan, dosa ringan lah. Hapus. An Sahli ibni Mu'adz ibni Anas al-Juhani an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qa'ada fi musallahu hina yansarifu min salati subhi hatta yusabbiha rak'atay duha la yaqulu illa khairan ghufira lahu khotoyahu wa in kanat aktsara min zabadil bahri. Artinya, dari Mu'adz bin Anas al-Juhani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang duduk di tempat sholatnya setelah sholat subuh tatkala yang lain pergi hingga saat duha datang, hingga dia sholat duha 2 rakaat dan tidak mengatakan kecuali kebaikan, maka Allah akan ampuni kesalahan-kesalahannya walaupun semisal banyaknya buih di lautan. Hadis riwayat Imam Abu Daud, nomor hadis 10.095. Nah, jadi ini, jadi habis sholat subuh itu dia nggak keluar di musola itu. Ya, dalam riwayat di masjid, dalam riwayat ini di musola. Tuh.
nggak keluar dan tidak ngobrol ngalur ngidul, nggak ada perkataan-perkataan yang sia-sia, kecuali zikir dia. Orang pada pergi, orang pada pulang. Nah dia sholat 2 rakaat waktu syuruk itu. Maka Allah hapuskan dosa-dosa dia, dosa-dosa ringan kecil-kecil itu, meskipun dosa ringannya itu sebanyak buih di lautan. Lautan dunia inilah, banyak lautan. Lautan Atlantik, lautan Samudra, lautan Pasifik. Banyak itu buih-buihnya, riak-riaknya itu. Nah, dosa-dosa kayak gitulah hapus semualah. Gara-gara apa? Menegakkan sholat syuruk. Masya Allah, jadi luar biasa ini sholat syuruk ini. Makanya saya lebih cenderung itu dipisah antara sholat syuruk dengan sholat duha. Walaupun sebagian tadi pendapat ada yang mengatakan syuruk itulah duha. Nah, tapi sesungguhnya kalau saya yakin enggak, kata ulama yang satunya, syuruk itu ya memang awal duha. Tapi nanti duha betul-betul sudah naik. Nanti akan datang kita duha itu. Jadi patokan duha itu adalah anak kambing kepanasan. Tuh, ditaruh di padang pasir itu kepanasan dia, jingkrak-jingkrak. Tuh, nanti kita akan kaji di sana. Baik, nah masuklah kita sekarang tata cara sholat syuruk bagi laki-laki. Ini laki-laki dulu nih, karena nanti beda dengan perempuan caranya. Karena laki-laki dulu, perhatikan ini bapak-bapak, ya para santriwan ini. Ada ketentuan yang harus dilakukan. Pertama, seorang laki-laki harus sholat berjamaah subuh di masjid jami atau masjid shogir. Orang kita bilang musola. Nggak boleh di rumah. Laki-laki nih, kalau mau sholat syuruk, dia berjamaah di masjid. Walaupun dia masbuk datangnya, dia berjamaah, dapat jamaah dia. Baik masjid jami maupun masjid shogir musola. Nah, tapi sebelum pergi, permisi dulu sama keluarga. Bilang sama istri, bilang sama anak-anak. Nanti ayah mau pergi haji dulu ya. Mau umroh dulu ya. Ah, pagi-pagi kok pergi haji umroh macam mana ini? Ya, maksudnya sholat syuruk begitu. Karena kalau nggak bilang-bilang, nggak pulang-pulang, nggak curiga nanti jadi lain nanti tafsirnya. Karena ada gitu kasus. Tiap hari dia permisi, padahal tiap hari dia katanya sholat, habis sholat subuh nanti sholat syuruk. Nggak tahunya dia pergi. Dia kawin lagi sama orang lain. Ada itu laki-laki begitu. Ada tuh cerita sama saya. Iya Ustadz, memang begitu Ustadz. Nah, lama-lama ketahuan lah. Nah, itu makanya harus pamit dulu, izin dulu. Kasih tahu dulu sama keluarga. Dan betul-betul dilaksanakan. Jadi syarat itu harus berjamaah. Nggak boleh di rumah, nggak sah laki-laki. Ya, nggak sesuai dengan sunnah kalau di rumah. Oke, satu. Yang kedua, tetap duduk dalam masjid. Melakukan apa? Melakukan zikir, ibadah. Bisa zikir, apa zikirnya? Terserah, zikir tahlil, baca sholawat, baca Al-Quran, atau mengikuti kajian ba'da subuh. Nah, ini yang lebih enak. Nah, lebih enak ini. Makanya saya kalau ngasih tausiah subuh itu saya tanya, jam berapa syuruk hari ini di masjid kita ini? Oh, jam sekian Ustadz. Tuh ada itu alarmnya. Oke, itu alarm itu sebetulnya tulu ya. Kita sepakat dulu nih. Sepakat. Bunyi nanti alarm itu, lewatkan 5-10 menit, baru kita stop pengajian, baru kita sholat. Nah, ini kadang-kadang ada ustadz nggak pengertian. Dia hantam terus sampai jam 7, setengah 8. Orang mau sholat syuruk. Nah, akhirnya ada yang berdiri sholat. Tersinggung pula dia. Kalian lagi pengajian nggak menghargai saya apa? Masa kalian sholat? Sholat itu kan sunnah, ngaji ini wajib. Nah, begitu kata dia ustadznya. Ya nggak begitu ustadz, saya bilang. Antum itu harus juga saling pengertian. Sepakatin aja. Saya begitu, saya sepakatin. Siap ya, bunyi alarm kita stop. Tapi jangan langsung sholat, kita lewatkan 5 menit. Siap ustadz, kan enak udah. Gitu, jadi enak, sama-sama enak. Kita juga nggak terlalu capek. Materi juga bisa kita padatkan masuk. Dapat sholat syuruk, kan enak itu. Nah itu ya, jadi tetap di masjid, nggak boleh keluar masjid, nggak boleh, kecuali kalau dia batal wudhu, nggak boleh dia keluar ke kamar mandi, dia istinja, dia berwudhu lagi, masuk lagi, tuh begitu tuh.
Nah, jadi tetap dalam masjid berzikir. Zikirnya pilihannya, silakan. Nah, kalau tidur Ustaz nggak boleh, tidur nggak boleh. Kan tidur zikir, kata siapa tidur zikir? Tidur itu tidur lah. Ya, tidur ya tidur dia, tapi tidak termasuk dalam hal ini tidur itu. Baik. Yang ketiga, nah, hingga matahari terbit dan dilewatkan sekitar 10 atau 20 menit. Ya, dari terbit itu 10 menit atau 5 menit udah mulailah dia sholat situ. Terus sampai 10 menit masih ada waktu. Maksimum 20 menit. Lewat itu nanti udah duha. Tuh, begitu tuh. Nah, yang keempat, kemudian barulah sholat 2 rakaat dengan niat sholat syuruk. Jadi niatnya itu begini. Di dalam kolbu, ya Allah, aku sholat syuruk 2 rakaat. Udah itu aja cukup. Nggak usah pakai usoli kalau memang kepanjangan. Ya. Jadi niat ini perkara kolbu, dalam kolbu, jangan dikeluarkan dia. Niat, ikhlas, sabar, syukur, tawadu, itu adalah amalan kolbu. Kalau dikeluarkan batal. Misalnya begini, ya, kita ngasih orang, terus orang bilang, ikhlas enggak ini? Terus kita jawab, saya ikhlas. Batal itu dah. Lalu bagaimana Ustadz kalau orang seperti itu? Ikhlas enggak ini? Kita ginikan aja. Udah, nggak usah ngomong. Bawa, gitu aja udah. Tuh, jangan diucapkan. Begitu juga sabar. Saya mah orangnya sabar banget. Batal udah. Ya, udah batal dia. Jadi sabar itu amalan kolbu. Sama misalnya kita mau sholat nih, rupanya di baju kita ada warna kuning, kita cium, bau. Karena dari pintu belakang keluar dia. Dari perut kita lewat pintu belakang. Kita bawa sholat nggak sah, karena najis. Karena sudah keluar dari perut. Tapi ketika kita sholat, di perut kita ada 2 kilo, kita bawa, sholat kita sah. Kenapa? Dia masih ada di dalam, belum keluar. Begitu keluar, udah jadi najis. Nah, begitulah niat ini. Ya, dalam kolbu, Allah, aku niat sholat syuruk 2 rakaat. Rakaat pertama, Al-Fatihah, surahnya bebas. Rakaat kedua, Al-Fatihah, surahnya bebas. Bacaan ruku sujud sama. Gitu udah. Cuma niatnya aja yang berbeda. Nah, udah inilah untuk laki-laki. 4 langkah ini udah. Ya, laki-laki dia harus sholat subuh berjamaah. Di awal waktu itu, masjid jami atau masjid sogir musola. Tetap duduk di masjid itu, di musola itu dengan zikir, baca Quran dan lain-lain. Bawa jam, tandain, tuh jam berapa, suruh jam berapa, tengok jam, udah masuk, udah berhenti zikirnya sampai matahari terbit waktu syuruk itu. Nah, kemudian dia pun sholat 2 rakaat, niatnya sholat syuruk. Maka begitu dia pulang, dapat pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah. Dah jelas nih bagi laki-laki. Ya, besok subuh ayo kita ke masjid atau ke musola, ikut pengajian. Ayo. Habis itu kita sholat syuruk. Nah, ini ya. Jangan sampai enggak seumur hidup sekali, sayang. Sayang sekali kalau sempat enggak pernah melaksanakan atau mengamalkan sholat syuruk ini. Nah, sekarang khusus bagi perempuan nih, ibu-ibu ini, santriwati. Nih, ada beda sedikit dia kalau santriwati nih dibanding dengan santri tadi. Apa bedanya? Mari kita lihat. Pertama, kalau bagi perempuan boleh dilakukan di rumah, boleh dilakukan di masjid. Nah, ini dia perempuan istimewa. Laki-laki nggak boleh di rumah, wajib di masjid. Kalau perempuan boleh salah satu, di rumah atau di masjid. Tapi ada ketentuan berikutnya. Yang kedua, dengan syarat sholat subuhnya di rumah di awal waktu. Gak boleh udah mau syuruk, sholat subuh langsung sekalian sholat syuruk. Jangan. Nanti kalau udah siangan sholat duha boleh. Tapi kalau syuruk janganlah. Kan disuruh di awal waktu. Tuh, jadi dari awal waktu dia tungguin itu. Nah,
lagi waktu sebelum subuh itu kadang-kadang ada di musola di masjid itu ngaji-ngaji dan sudah siap dia. Nah, udah sholat udah sholat witir dia. Udah lama-lama azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sambut azan di rumah ini. Nah, udah itu dia kalau sholat qabliyah subuh 2 rakaat. Udah itu dia sholat subuh lah 2 rakaat. Nah setelah itu dia zikir ba'da sholat, zikir tahlil. Nah udah itu baca Quran dia, udah baca Quran, hafalan Quran dia. Udah itu masih ada waktu lagi nih, baca salawat dia. Sampai dilihat nanti waktu syuruknya jam berapa. Nah kalau untuk hari-hari ini, ya hari-hari ini itu sekitar 5:30 udah syuruk kayaknya. Cepat sekarang. Ya, karena itu ada rumus juga itu dari azan subuh sampai waktu syuruk itu kurang lebih 80 menit. Jadi 1 jam lewat 20 menit. 1 jam kan 60 menit. Nah kurang lebih begitulah. Ya, 80 menit dari mulai azan subuh sampai waktu syuruk. Dihitung aja itu 4/6 tambah 1 jam 5/6 tambah 20 pas lah berarti 5:30. 5:30 itu udah syuruk kurang lebih untuk saat-saat ini ya, karena waktu subuh kita ini kan cepat. Nah 5:30 itu udah syuruk, udah tandai 5:30 kalau bagi ibu-ibu di rumah ini ya. Terus sekali lagi boleh di rumah tapi dengan syarat subuhnya di awal waktu. Dia sambut azan, dia qobliyah subuh, dia subuh 2 rakaat, kemudian dia zikir ba'da sholat, tambah lagi zikir pagi petang, tambah lagi baca Quran, hafalan, pokoknya semua zikir lah dia baca di situ. Sudah masuk waktu 5:30, dia pun berdiri. Ustadz kalau saya batal wudu, ya ambil wudu, balik lagi ke sejadah. Tuh, itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian tetap berdiam di sajadah sambil baca Quran, zikir, atau doa, atau ibadah lainnya. Ini ya, yang ketiga yang tadi ya penjelasannya. Nah yang keempat ini hati-hati. Tidak boleh sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sambil ngepel dulu sebelum masuk waktu syuruk, saya ngepel dulu. Saya masak air dulu. Saya bikin kopi dulu untuk suami. Saya nyiapin dulu makan untuk anak-anak. Itu nggak sah kalau begitu. Sebelum waktu syuruk kata nyambi nggak bisa. Makanya pamit sama keluarga, sama suami, sama anak-anak. Besok pagi mama mau umroh ya, mau haji. Tolong jangan diganggu. Ya bang ya, aku agak siangan nanti nyiapkan kopi untuk abang. Karena kebetulan hari libur nih bang. Kenapa? Besok aku mau umroh pagi. Umroh ngapain? Ini sholat syuruk bang. Nah, begitu. Nggak boleh sambil nyambi. Dan kita harus ngerti. Oh iya, istriku ini lagi mau sholat syuruk ini. Jangan diganggu sampai nanti dia sholat syuruk. Nggak boleh dia sambil ambilkan kopi dong. Nggak boleh. Nggak boleh sambil ngejaga macam-macam. Makanya kalau tiap hari repot bu. Kalau tiap hari. Carilah hari yang kira-kira senggang. Kecuali bagi ibu-ibu yang memang sudah pensiun semua-muanya. Nah itu lain lah itu masalahnya. Ada waktu dia. Atau nanti kita kalau bikin pesantren pondok sholat, ya pesantren lansia pondok sholat atau pesantren purba pondok sholat di tempat itu lain lah, memang ada khusus kita di situ. Jadi kalau di rumah masing-masing hati-hati. Jangan gara-gara kita mengerjakan sholat syuruk ini berantakan pula rumah tangga. Nah, itu nggak nyunah nanti jadinya. Permisi dulu. Ya ngobrol dulu baik-baik, kasih pengertian, baru laksanakan. Itu yang keempat. Yang kelima, hingga 10 atau 15 menit setelah matahari terbit. Nah, itu tadi ya. Yang keenam, baru dari salat 2 rakaat tadi, salat syuruk tadi, Allahu Akbar. Lalu begitulah caranya. Ada 6 langkah kurang lebih untuk perempuan. Untuk laki-laki nggak boleh di rumah. Apapun ceritanya, wajib ke masjid atau ke mushola. Itu syariatnya.
Oke, maka tapi izin dulu sama keluarga tadi. Wallahu a'lam bishawab, bersambung ke materi berikutnya insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab, dan Allah lah yang maha mengetahui bishawab, terhadap kebenaran. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya di Pondok Sholat ya, pesantren virtual Pondok Sholat. Kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.